Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah online hari Rabu pada pagi hari ini. Sebelum kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah melindungi kami, menyertai kami, dan memimpin langkah hidup kami setiap harinya. Dan kami juga mengucap syukur karena pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online hari Rabu pada pagi hari ini. Kami siap untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara dan memimpin ibadah pagi ini, ya Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, ya Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti setiap kehendak-Mu di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih juga ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami dimampukan secara sempurna untuk mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dengan begitu kami bisa menyenangkan hati Tuhan, dan juga bisa membawa berkat bagi orang-orang yang kami jumpai setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tinggal 3 hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Natal. Hari Natal adalah hari raya yang sangat besar bagi seluruh umat Kristen di dunia. Karena di hari Natal itulah kita bersama-sama sebagai orang percaya, Bapak Ibu ya, memperingati hari kelahiran dari Tuhan dan Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang kita puji, yang kita sembah, yang kita dijadikan sebagai pribadi dasar pengharapan kepercayaan kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal. Dan kita bersyukur Bapak Ibu ya, karena Allah Bapa mau menyerahkan dan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya dia lahir ke dalam dunia sebagai terang dunia. Ya, kelahirannya itu menandakan cinta kasih Allah kepada semua manusia. Dan memang Tuhan Yesus harus lahir ke dalam dunia. Dia harus datang ke dalam dunia dengan tujuan ya untuk membawa semua orang berharap dan percaya kepadanya dan juga kepada pengajarannya. Dan Tuhan Yesus memang harus lahir ke dalam dunia karena nanti di puncaknya dia harus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus, menyucikan, dan menghapus segala dosa yang dilakukan oleh manusia, supaya manusia dibenarkan di hadapan Allah Bapa dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, supaya semua manusia yang percaya kepadanya dapat menikmati kasih dan kehadiran Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu kita bersyukur ya, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia itu sebagai penggenapan dari segala nubuat yang sudah difirmankan oleh Tuhan melalui perantaraan nabi-nabi, bahwa Sang Mesias ya harus datang ke dalam dunia, harus lahir ke dalam dunia,
supaya semua manusia kembali ke jalan yang benar di dalam namanya, ya. Nah, Bapak Ibu, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 itu adalah perkataan malaikat Tuhan, ya, di dalam mimpinya Yusuf, ya. Jadi pada saat itu, ya, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, dan pada malam hari Yusuf mendapatkan penglihatan melalui mimpinya bahwa dia bertemu dengan seorang malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu berkata bahwa anak darah itu, ya, yang adalah Maria, ya, itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dia itu adalah Allah yang sesungguhnya. Ya, kebayang ya Bapak Ibu ya, Allah yang maha kuasa, yang maha kudus ya, yang maha sempurna, yang aslinya berasal dari sorga. Ya, dia harus datang ke dalam dunia, dia harus lahir ke dalam dunia sebagai manusia biasa, sama seperti manusia pada umumnya. Itu sebagai bentuk, sebagai wujud kerendahan hatinya. Dan memang itu harus terjadi Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang berasal dari sorga harus lahir ke dalam dunia. Ya. Dan yang paling menarik, pemberitaan tentang kelahirannya itu memiliki nama yang sangat unik, sangat berbeda. Ya. Karena Tuhan Yesus ketika lahir ke dalam dunia itu dinyatakan sebagai Immanuel. Karena kan dia Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Nah, kalau berbicara mengenai menyertai, itu berarti berbicara mengenai kebersamaan, ya, bareng-bareng, ya, selalu bersama setiap saat. Jadi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah satu-satunya pribadi yang selalu beserta kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, ya, kondisi apapun yang kita alami, Tuhan selalu beserta dengan kita. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada untuk kita. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita untuk menuntun kita dan menyertai hidup kita, apapun kondisi yang kita alami. Dan Tuhan Yesus kalau menyertai kehidupan kita ya sebagai Allah yang sejati, itu non-stop Bapak Ibu, 24 jam. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Itulah Tuhan Yesus ya, pribadi yang sangat setia ya. Kelahirannya ke dalam dunia, dia datang ke dalam dunia, dia selalu beserta dengan semua orang. Pelayanan yang dia lakukan, mujizat yang dia lakukan, pengajaran yang dia berikan, itu dia melakukannya kepada semua orang, supaya semua orang itu dapat menikmati penyertaannya dia. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu kalau melakukan pelayanan di dunia itu kemana-mana Bapak Ibu, ke semua sisi tempat ya, bahkan di tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang rendah, tempat-tempat yang tidak dipandang oleh orang lain, dia datang ke situ, dia jumpai semua orang, dia lihat semua orang, ya, dia lihat kehidupan rohani semua orang yang dia jumpai, dan dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang mau dia layani, dan dia tahu kebutuhan orang tersebut. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan Yesus tahu. Karena dia selalu menyertai kehidupan kita. Karena dia selalu beserta dengan, dia selalu bareng-bareng dengan kita. Ya. Cuman kadang-kadang manusia itu nakalnya, manusianya yang kadang-kadang gak mau bareng-bareng sama Tuhan Yesus ya. Itulah akibat dosa di dalam diri manusia ya. Ya mungkin manusia kalau misalnya mau melakukan sesuatu, gampanglah dengan kekuatan saya sendiri. Nah itu ya secara tidak langsung ya. Tetapi
dari firman Tuhan ini ya, Allah menyertai kita, itu artinya kita itu dididik dan diajar oleh firman Tuhan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun kondisi yang kita alami, ya, dimanapun kita berada, apapun pelayanan dan juga pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita lakukan, jangan lupa untuk mengikut sertakan Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat dibutuhkan oleh kita, Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh melepaskan Tuhan Yesus, kita nggak boleh tidak mengikut sertakan Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai orang percaya harus mengikut sertakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, ya, supaya apapun yang kita alami, baik itu masalah ataupun kebahagiaan, ya, kemudian dimanapun kita berada, ya, kemudian apapun yang kita lakukan, ya, semuanya itu diberkati oleh Tuhan Yesus gitu loh. Termasuk ketika kita mengalami masalah, ikut sertakan Tuhan Yesus supaya Dia menyatakan berkat-Nya ya melalui pertolongan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Karena Dia selalu beserta kita, ya. Dia selalu bareng-bareng dengan kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, itulah pentingnya kita menghargai Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Karena Dia selalu beserta kita, ya. Sedetik pun kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, ya. Sedetik pun tidak akan pernah, ya. Di setiap musim hidup kita, Dia pasti selalu ada untuk kita sebagai sahabat yang sejati. Jadi tidak percuma Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur ya bahwa memiliki Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Nah, tentunya ya Bapak Ibu, di dalam penyertaannya itu Tuhan Yesus tidak hanya sekedar bareng-bareng dengan kita terus Dia diem, gak melakukan apa-apa. Penyertaan Tuhan Yesus tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika Dia menyertai anaknya, Dia pasti akan melakukan segala cara, segala tindakan untuk membawa kebaikan bagi anak-anak yang disertai oleh Dia. Pasti ada yang Dia lakukan. Banyak. Tetapi di sini saya mau men-sharingkan 2 poin saja Bapak Ibu ya. 2 poin saja. Apa tindakan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Dia sungguh-sungguh menyertai kehidupan kita? Yang pertama, simple Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu menyertai kita untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Nah, ini simple ya. Kasih ya. Di dalam ajaran Kristen yang namanya kasih itu kan dasar dari segala sesuatu bagi seorang manusia untuk melakukan kebaikan. Ya. Tanpa adanya kasih, maka manusia tidak akan mungkin bisa melakukan kebaikan. Ya. Tanpa adanya kasih, maka semua manusia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang baik, ya. Entah itu berbuat baik kepada orang lain, ataukah kebaikannya dia tunjukkan dengan cara melakukan pekerjaan dan tugas yang dipercayakan dengan sebaik mungkin. Itu juga kan harus didasarkan pada kasih, Bapak Ibu. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu. Jadi, ketika kita sedang melakukan pekerjaan, bukti cinta kasih Tuhan Yesus terhadap kita adalah dengan memimpin kita, ya, menyertai hidup kita supaya apa yang kita kerjakan bisa kita selesaikan dengan baik, ya, bisa kita selesaikan dengan sempurna dimanapun kita berada. Kasih Tuhan Yesus sayang kepada kita.
Kalau ngomongin soal kasih itu berarti juga ngomongin soal pengorbanan sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada pengorbanan yang bisa Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebagai anak-anaknya. Ada pengorbanan ya. Buktinya ya itu tadi, kematiannya di kayu salib itu sebagai bukti cinta kasih-Nya Dia, bukti pengorbanan Dia supaya kita diselamatkan, supaya dosa-dosa kita diampuni. Makanya karena pengorbanan Tuhan Yesus, maka ketika kita melakukan dosa, ya udah, kita minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara menghapus dosanya? Kan sudah pengorbanannya di kayu salib. Nah, itu kan sebagai bukti tanda kasih Dia kepada kita. Jadi Dia tuh mengasihi kita, ya. Ketika kita sakit pun ya, kita menjalani ujian, ya, sakit misalnya, nggak langsung sembuh, tetapi butuh proses untuk menuju kesembuhan dari penyakit kita. Apakah prosesnya itu bisa sehari, 2 hari, atau seminggu, atau sebulan, atau mungkin setahun. Seperti itu pun kondisi yang kita alami, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Ya. Itu kita dididik, diajar proses iman. Ketika kita sakit, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan nggak? Nah, di situ Tuhan memberikan pelajaran untuk kita supaya mengandalkan Dia. Ya. Jadi semuanya itu. Ketika sakit, kita disembuhkan. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, itu kan salah satu bukti cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kasih, ya. Kita pun sampai sekarang masih hidup, ya. Masih hidup, masih bisa menikmati kehidupan di dunia ini, masih bisa beribadah di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan nanti 3 hari lagi ya, kita diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah Natal secara tatap muka. Nah, itu kan sebagai bukti tanda cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita, ya, supaya kita bisa menikmati ibadah secara luar biasa. Itu kasih. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus itu menyertai kehidupan kita supaya Dia bisa menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita, ya. Jadi kalau misalnya kita seandainya mengalami masalah, sebagai orang Kristen kita jangan menyalahkan Tuhan Yesus ya. Kita jangan bilang, oh Tuhan Yesus nggak sayang lagi kepada kita, bukan seperti itu. Masalah yang kita alami itu akan menjadi caranya Tuhan Yesus untuk menunjukkan kuasanya di dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi masalah, disitulah kesempatan kita untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi, kalau misalnya kita mengalami masalah, justru di situ kesempatan Tuhan Yesus untuk untuk memancarkan kasih-Nya kepada kita. Gimana caranya? Dia akan menunjukkan kuasa yang ajaib kepada kita, supaya kita dapat menyelesaikan persoalan dan permasalahan kita dengan sempurna. Kalau udah berbicara mengenai kuasa Tuhan, itu udah pasti sempurna banget Bapak Ibu. Nah di situ. Jadi makanya di dalam iman Kristen ketika kita mengalami masalah, itu sebenarnya Tuhan Yesus baik. Kenapa baik? Itu sebenarnya Tuhan Yesus mengasihi kita. Kenapa Tuhan Yesus mengasihi kita? Karena di situ Tuhan Yesus akan berkesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ini bersyukur. Ya. Kalau kita mengalami sakit penyakit, percayalah. Di situ kesempatan Tuhan untuk menunjukkan mujizatnya supaya kita disembuhkan dari sakit penyakit. Sehingga kita mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah menyembuhkan penyakit kita. Nah kan gitu. Kemudian nanti
pada endingnya kehidupan rohani kita semakin ditingkatkan lagi ya, ditumbuh kembangkan lagi kan gitu. Kadang-kadang kalau kehidupan iman itu bisa bertumbuh ketika mengalami masalah. Ketika mengalami masalah, kita kangen sama Tuhan Yesus datang, ya kan? Tuhan Yesus tolong saya. Nah, di situ Tuhan Yesus mendapatkan kesempatan untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita melalui mujizat yang Dia adakan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita untuk mengasihi kita. Nah, poin yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus menyertai kehidupan kita supaya Dia bisa memimpin langkah hidup kita. Oh, kita sebagai orang percaya harus dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai nggak dipimpin oleh Tuhan. Karena kita masih tinggal di dunia, Bapak Ibu. Kalau kita masih tinggal di dunia, ada saja potensi atau kemungkinan di dalam hati kita untuk cenderung berbuat dosa, untuk cenderung melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, untuk cenderung kita meninggalkan Tuhan oleh karena permasalahan yang kita hadapi atau mungkin oleh karena hal-hal dunia ya yang bisa menyenangkan hati kita sehingga kita melepaskan Tuhan Yesus dan kita memilih hal-hal dunia tersebut yang bisa membawa kenikmatan bagi hidup kita. Nah, itu kan gawat. Jadi hidup kita harus dipimpin, ya, dituntun, diarahkan. Kita percaya Yesus Kristus adalah raja di dalam kehidupan kita, ya. Dia adalah pemimpin hidup kita, ya. Dan Tuhan Yesus sebagai pemimpin itu tidak akan ada yang bisa sama seperti Dia, karena Dia raja, ya, raja. Ya, makanya di dalam Wahyu juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja segala raja, tuan segala tuan, ya, di dalam Wahyu. Nah, kita harus mau dipimpin oleh raja segala raja itu, yaitu Tuhan Yesus, ya. Jadi izinkanlah Tuhan memerintah hidup kita, Bapak Ibu. Izinkanlah Tuhan untuk menguasai hidup kita, karena kita perlu dikuasai oleh Tuhan. Kita perlu dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Hidup kita perlu diarahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Supaya hidup kita tidak sesat. Ingat Bapak Ibu, kita walaupun sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita sudah dibenarkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni, tetapi kita harus ingat dan menyadari kita masih hidup dan tinggal di dunia ini Bapak Ibu. Dan kemungkinan dosa ya, kenikmatan duniawi ya, kemungkinan misalnya kita tinggal di dunia, kita meninggalkan Tuhan Yesus karena kecewa. Kecewa karena masalah kita tidak tidak beres-beres, misalnya contoh seperti itu. Nah, kalau permasalahan yang seperti itu kan perlu dipimpin oleh Tuhan Yesus kan begitu. Perlu diarahkan. Jadi dia menyertai kehidupan kita juga untuk memimpin langkah hidup kita, memimpin pikiran kita, memimpin ucapan kita, memimpin hati kita, memimpin segala keputusan yang kita ambil. Itu harus sepenuhnya di bawah pengendalian Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan kita butuh seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena ingat di dalam Alkitab pun diajarkan ada keinginan daging, ada keinginan roh, itu pilihan. Ya, pilihan Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa memilih kehendak roh, memilih apa yang dikehendaki oleh Allah? Kita butuh dipimpin oleh Tuhan Yesus. Perlu diarahkan. Kita nggak bisa hidup dengan keputusan yang kita ambil sendiri, nggak bisa. Karena keputusan yang kita ambil sendiri belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita masih manusia yang tinggal di dunia. Beda ceritanya kalau kita udah di surga. Kalau kita udah di surga, udah semuanya sempurna. Gak ada lagi pilihan mau pilih hidup di dalam kedagingan atau di dalam roh, itu gak ada. Nah, kita juga di dunia itu seperti itu. Butuh dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada.
Di gerejakah? Di tempat kita bekerjakah? Di rumah kita sendirikah? Di tempat manapun kita berada, bertemu dengan orang-orang yang kita jumpai, kita butuh dipimpin oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang Kristen ya Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan Yesus menjadi Allah yang menyertai kehidupan kita, yang mengasihi kita dan memimpin langkah hidup kita. Oleh karena itu, untuk momen-momen Natal ini mari kita maknai secara lebih mendalam lagi betapa luar biasanya Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menyertai kehidupan kita. Supaya kita dapat menikmati kasih-Nya dan juga kita dapat menikmati pimpinannya setiap saat. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, hiduplah taat di dalam Tuhan, kudus di dalam Tuhan. Nikmati kasih Tuhan dan bagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai hidup kita dipimpin oleh keinginan kita sendiri. Jangan sampai hidup kita dipimpin oleh iblis dan juga kuasa dosa. Tetapi biarkan Tuhan Yesus memerintah sebagai raja atas hidup kita supaya kita dipimpin ke arah yang benar, dipimpin ke arah yang kudus, ya, dipimpin ke arah yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah online Rabu pada pagi hari ini, dan kami juga diberikan kesempatan untuk mempelajari dan menikmati firman-Mu yang bisa menyegarkan kehidupan rohani kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, untuk membawa jiwa-jiwa agar percaya kepadamu dan bisa menerima keselamatan yang kekal di dalam nama-Mu. Kami mohon Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya di sepanjang perjalanan hidup kami tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, kami tidak pernah mengkhianati Tuhan Yesus, kami tidak mau melepaskan Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang bersifat dunia. Tapi kami mau mempertahankan iman kami kepadamu ya Tuhan, sampai akhir hidup kami, atau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Supaya kami mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berbagi kasih Kristus kepada semua orang yang kami jumpai, dan kami mau mengizinkan Tuhan Yesus berkuasa untuk memimpin langkah hidup kami, supaya kami dapat mengambil keputusan yang benar, dapat mengambil tindakan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Ibadah online hari Rabu pada pagi hari ini sudah selesai. Kiranya kita mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, dan juga menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.